Utamanya gini, yang bisa dan berhak sombong itu kan hanya Allah. Iya. Jadi ketika lo sombong berarti lo mau menyaingin Allah nih. Iya, Allah iya. tersinggung karena Allah itu maha pencemburu. Salah satu sifat Allah itu al-gharar, maha pencemburu. Jadi ketika lo sombong yang paling buruk itu karena lo kayak nantangin Allah gitu, nyaingin Allah. Si Oza kemana nih? Literally sih gue gak suka sih kalau gini-gini sih. Sebenarnya gue on time orangnya. Kok bisa gitu? Yaudah, berhubung dia belum datang, gue makan duluan dah. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Wah. Lu kemana aja? Sorry agak telat, Bib. Tadi webinar kripto agak ngaret biasa kan. Webinar kripto? Webinar kripto, tadi pembicaranya agak. Bib, sebelum mulai, boleh nggak kita tukar makanannya? Karena gue dari Jaksel nggak bisa ngeliat kroffel nganggur gitu. Jadi, Ya udah sih. makasih Bib. Tapi gak apa-apa tuh, gue udah cabut daunnya. Nggak apa-apa lah. Wah, mantap nih, Bib. Emang Makan Jaksel dulu, Bib, gitu ya makanannya? Kroffel, Bib. Kroffel. Nah, jadi gini, Bib. Sebenarnya gue ada pertanyaan sih, Bib, buat Habib ya. Kayak, kenapa ya, Bib ya? Kayaknya dosa zaman sekarang tuh di flexing gitu. Istilahnya nggak seperti dosa zaman dulu lagi. Sekarang tuh dosa dibangga-banggakan dan maksiat dipamerkan. Gue mikir juga apakah ini yang namanya dosa 4.0 jangan-jangan gitu. Dulu kayaknya misalnya teman saya zaman sekolah misalnya ada yang misalkan maaf ada yang berzinah gitu Bib ya. Pas itu yang tahu paling 2-3 orang doang gitu kan. Iya. Sekarang biasanya sih orang tuh kalau dulu punya partner in crime. Partner in crime. Bener nggak? Bener. Jadi yang tahu cuma partnernya doang. Betul. Orang lain nggak tahu. Sekarang tuh dibikin thread lah di Twitter, terus dijadiin postingan di TikTok. Bangga lah. Iya, dia membanggakan ininya gitu, membanggakan body counts-nya dia sebenarnya bahasanya kalau sekarang kan. Maksudnya itu sebenarnya ada hukum terpisah nggak sih untuk kayak gitu? Iya sebenarnya pamer itu jangankan dosa ya. Pamer hal yang iya. Pamer hal yang positif aja nggak boleh kan. Misalnya gini lah, sholat lah dalam surat Al-Ma'un tuh ayat 4 sampai ayat 7. Sholat yang dipamerin itu disebut sebagai sholat yang justru mencelakakan dirimu. Jadi sholat aja kalau dipamerin gitu justru mencelakakan loh, bukan cuman hilang pahalanya loh, justru mencelakakan dia. Fawaidul lil musallin, celaka orang yang sholat. Memang nggak boleh ya untuk dipamerkan ya. Iya. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Orang yang memperlihatkan sholatnya, yang riya akan sholatnya itu nggak boleh. Nah apalagi Dosa. flexing dosa gitu. Iya. Nah flexing dosa tuh ada banyak resikonya sih. Pertama adalah Allah nggak akan maafin dosa dia. Jadi kata Nabi dalam salah satu sabdanya, siapa orang yang di malam hari dia melakukan dosa dan kemudian pagi harinya dia menceritakan dosanya kepada orang lain, apalagi dengan bangga ya. Iya. Kecuali dalam konteks kepada ulama, dalam artian untuk dia bertaubat. Itu salah satu hal yang diperbolehkan, menceritakan dosa. Kayak gitu kan. Iya, oleh Imam Ghazali. Nah, kalau nggak ada tujuannya cuma flexing aja. Jadi Allah tidak akan memaafkan. Yang nomor 2, itu berarti kita bentuk murka kepada Allah. Bentuk murka? Iya, karena Allah aja udah tutupin itu aib, kenapa lo yang buka, Otong? Iya, kenapa lo malah ceritain sendiri ya? Iya. Iya sih, benar. Itu kan menunjukkan bahwa ada yang masalah pada diri dia kan. Orang kan seharusnya menutupi sesuatu yang menjadi aib dia. Betul. Kecuali nanti dia akan menganggap itu sudah bukan aib lagi. Nah, itu berarti masalah pada agamanya dia, pemahaman keagamaannya dia. Iya. Nah, yang juga bahaya kata Imam Ghazali, flexing itu adalah sesuatu yang membuat dosa kecil menjadi dosa besar. Bahaya juga ya. Bahkan menurut Imam Ghazali salah satu dosa yang boleh digibahin adalah dosa yang dilakukan secara terang-terangan oleh lo. Termasuk ketika lo memflexingnya berarti ya udah lo boleh digibahin tuh dosa yang lo flexingin itu. Artinya kan itu orang di mana-mana mau jaga nama baiknya ya.
Iya. Harusnya kita menyembunyikan hal-hal buruk itu ya. Betul. Menyembunyikan, paling tidak nggak usah bawa-bawa agama, sebenarnya idealnya sih disembunyikan kan gitu-gitu. Benar. Itu kan jadi portofolio kita jadi jelek gitu. Iya, dan itu udah jelas dikatakan oleh Imam Ghazali ya. Kemarin teman gue ada yang salah paham, Bib. Tapi misalkan dia bilang gini, Bib. Misalkan dia bilang kayak, enggak, Za, niat gue tuh bukan mau flexing, gue mau cerita aja. Misalkan dia ngomong kayak gitu. Itu masih dihitung pamer nggak, Bib? Atau kayak misalnya orang-orang yang foto di Instagram nyender di mobil atau pakai jam tangan mahal gitu. Kita bilang flexing, padahal dia bilang kayak, ya enggak, gue cuman ya foto-foto aja di Instagram gitu. Itu kan flexing ya? Nah, flexing kalau dalam konteks harta itu ayatnya beda lagi. La tamshi fil ardi marahan. Jangan lu jalan di muka bumi ini dengan memperlihatkan jam tangan lu, memperlihatkan body six pack lu, memperlihatkan baju lu, semuanya. Harusnya jangan. Iya, itu mengundang kemurkaan dari Allah. Karena utamanya gini, yang bisa dan berhak sombong itu kan hanya Allah. Iya. Jadi ketika lu sombong berarti lu mau menyaingin Allah nih. Allah tersinggung. Karena Allah itu maha pencemburu. Salah satu sifat Allah itu al-gharar, maha pencemburu. Jadi ketika lu sombong, yang paling buruk itu karena lu kayak nantangin Allah gitu, nyaingin Allah. Padahal lu bukan siapa-siapa. Makanya gue sering bilang, Allahu Akbar itu artinya Allah maha besar. Betul. Maknanya kita maha kecil. Kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya gitu. Iya. Bahkan ketika lu bikin pencitraan tentang diri lu, itu menunjukkan bahwa lu orang kecil. Karena kalau orang besar dia gak butuh pencitraan. Iya. Justru dia menertawakan dirinya sendiri. Betul. Bagi orang besar. Betul. Poinnya adalah ketika lu flexing harta lu, pertama itu menunjukkan bahwa lu sebenarnya gak kaya sih. Kalau lu masih nge-flexing harta lu. Iya. Bener. Karena orang yang kaya beneran dia gak flexing. Iya. Bahkan orang yang kaya beneran gaya hidupnya justru minimalis. Iya. Kayak Steve Jobs. Iya, malah biasa-biasa aja. Bill Gates gitu kan, justru biasa-biasa aja. Nah, iya sih. begitu juga di dalam Islam juga begitu. Sedekah aja, kata Allah dalam Al-Quran, nggak boleh di-flexing. Iya. Sedekah nggak boleh sambil flexing. Apalagi lu udah gak sedekah, flexing. Tapi misalkan kayak sekarang kan zaman kripto nih, Bip ya. Kayak zamannya industri 4.0 gitu. Nah kan banyak tuh di Instagram yang nge-share capturean aplikasi sambil captionnya misalnya kayak Alhamdulillah 1 miliar pertama gitu. Itu misalnya kita bilang kayak flexing lu, enggak bro, gue memotivasi lu bermain kripto juga gitu. Iya, kalau itu kan kembali kepada tujuannya. Nah, flexing tuh lebih tentang aksinya atau niatnya, Bib, sebenarnya. Kalau misalkan dia memang, misalnya secara tulus memang niat dia bukan untuk flexing nih. Iya, kalau dalam Islam itu sebenarnya kembali kepada niatnya. Niatnya kan? Niatnya, makanya di Al-Quran lu di Suratul Baqarah ayat 264, lu menampakkan intubdus shadaqati fa ni'mah hiya. Kalau lu nampakin sedekah gak ada masalah. Gak ada masalah. Asalkan bukan tujuan flexing, tujuannya untuk memotivasi orang lain untuk sedekah. Iya, itu gak ada masalah. Iya, begitu juga kayak lu nampakin, oh nih saldo ATM gua karena gua jualan ini. Maka ayo lo ikut. Ayo gabung sama gua gitu. Gabung di gua gitu, itu gak ada masalah. Karena itu kan tujuannya memotivasi. Iya. Atau itu bagian dari marketing gitu. Ya, kadang orang salah sangka juga kan. Iya. Kayak kita lagi jadi brand ambassador apa gitu, baju yang keren, kemudian sombong lu pakai bajunya itu mulu. Bukan. Saya memang kerjaannya begitu, kerjaannya flexing gitu. Nah iya kan. Iya. Kadang-kadang orang gitu kan. Iya sih. Karena kadang ketika orang itu gak flexing tapi lo tuduh flexing, maka yang menuduh ini justru yang kemudian kena dosanya kan. Kena dosa suuzon, kena dosa menuduh dan lain sebagainya. Kalau niatnya berarti ya yang tahu kebenarannya cuma dia sendiri ya. Karena kan bisa juga dia kayak pura-puranya mau memotivasi padahal dia mau flexing gitu kan. Iya, walaupun kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, muslim yang baik itu adalah yang selalu menutup celah untuk orang salah paham kepada lo, salah sangka, memfitnah lo, suuzon kepada lo gitu.
Oh gitu, jadi Jadi kita harus mencegah ya. Iya, kita harus pada batas tertentu. Kalau emang sesuatu itu secara nyata akan bikin orang curiga, bikin orang memfitnah kita, ya itu dihindari lah. Iya sih. Bahkan kadang sengaja kita sok enggak flexing, padahal sebenarnya kita sengaja mau bikin persepsi orang seolah-olah kita begitu. Iya, itu dia tuh, itu dia. Sebenarnya dia tahu orang ini pasti bakal salah paham nih sama gue, tapi sengaja dia bikin. Itu yang nggak boleh sama Imam Malik. Susah ya kalau soal niat, memang nggak ada yang tahu kebenarannya, Bib. Iya. Kalau kita suzon baru di hati aja itu udah dosa belum sih, Bib? Misalnya cuman ngedumel aja kayak pamer banget nih orang, tapi kita ya udah nggak ngomong sama siapa-siapa. Iya, suzon itu emang penyakit hati. Suzon itu itu suzon penyakit hati gitu. Yang penyakit hati itu artinya dia dosanya gede banget, tapi kayak gak kelihatan. Iya, iya. Dan kita bisa denial kan sama gitu. Iya, kita bisa denial. Kayak enggak kok gue bukan ini. Nah, denial itu yang kemudian memperbesar masalah kita, dosa kita. Iya. Karena kita denial itu. Dan intinya gini, dosa itu selalu ada versi 4.0-nya. Pasti. Misalnya pamer ya. Pamer itu kata Quran adalah salah satu ciri dari korun. Dari apa? Korun. Korun. Di zaman dulu ada korun yang salah satu penyebab dia sengsara adalah karena pamer. Pamer itu kan setiap zaman pasti ada cara pamernya tersendiri. Karena itu gue pernah ngomong tuh bahwa lu yang pamer itu lu sebenarnya korun 4.0 aja. Iya. Karena itu di Quran itu sebenarnya ketika Quran cerita tentang keburukan dan kebaikan di masa lalu, bukan untuk berdongeng tapi untuk memberikan pelajaran gitu. Dan memotivasi juga. Iya, sama kayak gini lah. Sedekah. Iya. Sedekah tuh dulu dengan senyuman, minimal maksimal dengan harta. Sekarang ada sedekah 4.0 gitu. Dengan lo misalnya nge-share tontonan-tontonan yang positif. Itu sedekah 4.0. Sama kayak gibah. Dulu gibah ya lo ketemu di tempat tongkrongan kemudian ngegibahin orang. Sekarang kan gibah bisa 4.0 gitu. Iya. Melalui medsos. Iya, instastory teman kita kirim ke grup WhatsApp. Nah, gitu-gitu. itu kan gibah 4.0 gitu. Ya, nah, menurut gue segala hal itu ada 4.0-nya. Zina pun kan begitu kan? Iya ya. Benar. Iya, ntar kayak zina mata itu dulu ketika lu melihat orang yang haram untuk lu lihat, kemudian lu lihat gitu. Apalagi ketika lu lihat auratnya dia. Iya. Tapi sekarang nggak mesti ngelihat secara langsung. Iya. Bisa melalui TikTok. Benar. Media sosial lainnya. Benar. Tapi walaupun untuk orang-orang yang memfleksikan dosanya tadi, tetap masih ada ruang tobat lah, Bib. Tetap lah. Bahkan ada 7 orang yang dicintai oleh Allah. Misalnya dalam Al-Quran, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Kemudian Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, dia dari 7 itu 6 semua orang yang baik yang dicintai oleh Allah. 1 yang orang ini gak baik tapi dicintai Allah, yaitu Wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan membersihkan dirinya dari segala dosa. Jadi tetap peluang tobat itu bukan hanya ada, tapi itu satu-satunya pintu untuk kita masuk ke pintunya Allah gitu. Bahkan kata Nabi, meskipun sedalam samudra, maka ampunan Allah lebih dalam dari itu. Meskipun seluas semesta, maka ampunan Allah lebih luas dari semesta. Meskipun setinggi gunung dosa lo, ampunan Allah lebih tinggi dari gunung. Jadi semua dosa itu bisa dimaafkan oleh Allah kalau lu minta maaf gitu. Kalau lu minum-minuman keras itu 40 hari sholat lu gak diterima. Kalau lu gak tobat, tapi begitu tobat, ya udah, walaupun belum 40 hari kelar. Iya sih, iya benar. Apalagi kalau lu ya udah gue gak tobat, gak sholat gitu. Kenapa? Ya gak bakal diterima juga. Nggak gitu sih konsepnya. Nggak gitu konsepnya. Konsepnya itu sholat itu ada sebagai kewajiban, ada sebagai peminta rahmat Allah. Iya. Sebagai kewajiban mau diterima nggak diterima harus tetap lo lakuin. Benar. Tapi sebagai pengetuk pintu rahmat Allah, ya nggak akan dapat lo kalau lo habis minuman keras dan nggak tobat gitu, selama 40 hari. Kalau misalkan yang flexing bukan untuk pamer tapi untuk ya validasi pencapaian supaya bisa fit in biar kayak dia di tongkrongan tuh bisa dianggap gitu. Kadang
suka begitu-begitu kan sekarang Bib. Kayak dia sebenarnya bukan pamer untuk nyombong, tapi supaya di pertemanan gue ini gue bisa diterima gitu. Itu juga Iya. Selama flexingnya itu adalah untuk tujuan diterima dalam pengertian yang positif, itu gak ada masalah. Diterima dalam pengertian yang positif gitu, ya udah, tongkrongan ini nih penting gua flexing ini sebagai validasi. validasi supaya gue bisa masuk gitu. Iya, supaya gua bisa masuk gitu. Misalnya tongkrongan motor gitu, ya Iya, udah, iya. gua kudu bilang kalau gua punya motor atau gua kudu bawa motor itu Iya, untuk gua diterima. foto-foto pakai motor gue misalkan gitu. Itu Nggak ya masalah itu, selama Bib, ya. tidak ada efek samping negatifnya ya Iya. nggak ada masalah gitu. Kembali ke Cuman, niat tadi ya. kembali ke niat. Tapi kalau udah ngaco, kadang kan tongkrongan nih kita suruh flexing yang ngaco tuh. Iya. Iya. Nah ketika sesuatu itu sudah ngaco, maka itu enggak sih. Tetap Karena salah. teman yang sejati adalah teman yang mengarahkan lo pada kebaikan, bukan Iya sih. flexing kepada hal-hal yang negatif. Gitu. Iya sih benar ya. Karena benar. circle itu sangat menentukan kita. Kadang kata Nabi bahkan agama seseorang itu ditentukan oleh agama circle-nya. Ketika circle lo negatif, maka lo akan ikutan negatif. Kecuali niat lo adalah untuk mengubah circle gitu. Jadi lo berbaur tapi gak tercampur, tapi untuk mengubah mereka beda cerita. Tergantung kemudian flexingnya itu tujuan, niat, dan cara dia Bentuknya, flexing. iya, Untuk bentuknya, flexingnya itu seperti apa, pada Iya batas sih. yang berlebihan atau enggak gitu. Benar-benar. Atau juga fleksi yang boleh itu adalah kibir lil mutakabbir sedekah. Sombong, flexing kepada orang yang sombong untuk mendidik dia agar gak sombong. Kayak gini lah. Kepada orang yang sombong. Jadi misalnya Iya. ada orang sombong terus Nih, kayak misalnya lu pakai jam tangan gitu. Iya. Mahal, harga 1 juta. Kemudian gue sebenarnya punya jam tangan 5 juta, tapi gue biasa aja Iya. gitu. Tapi lu sombong gitu. Agar lu selesai nih sombongnya dengan cara gue sombongin. Gue 5 juta biasa aja gitu. Nah itu sebagai bentuk edukasi gue. Oh, itu bisa Kepada juga. Flexing dosa mungkin juga nggak di zaman sekarang doang, Bip. Mungkin di zaman dulu juga udah ada orang-orang seperti itu, tapi karena belum ada sosmed aja sehingga Bener. udah ada Iya. pasti yang membangga-banggakan dosanya. Iya, Korun itu adalah orang yang simbolisasi flexing sih. Oh, dia simbolisasi flexing. dia? Iya, simbol orang yang punya harta banyak dan flexing dengan hartanya dan akhirnya dipendem di dalam bumi sebagai azab dari Allah. Makanya orang kalau nemu harta di dalam tanah disebutnya kan harta karun. Oh, dari situ. Iya, dari situ. Oh, jadi korun itu adalah ya Simbol orang kaya yang orang flexing dan kemudian mungkin dia orang flexing yang paling flexing yang pernah ada di iya di universe. ini ya. Wow. Dan dia diceritakan oleh Al-Qur'an sebagai bentuk agar lu gak flexing. Bukan Quran mau cerita dia, siapa dia bukan orang penting bagi Quran lu. Tapi ya agar lu jadi pelajaran, jangan flexing gitu. Iya. Karena kalaupun lu gak diazab ditindih tanah, suatu hari lu akan ditindih oleh tanah saat lu udah meninggal gitu. Ngapain flexing gitu? Iya, benar. Toh harta lu umurnya 60-70 tahun, ketika lu udah wafat Betul gak sih. ada gunanya itu gitu. Tapi tetap flexing dosa masih tetap lebih buruk dibanding flexing hal-hal biasa lah gitu. Iya. Oh, flexing maksiat itu lebih buruk ya. Jauh lebih buruk karena hal biasa aja lu gak boleh flexing gitu, apalagi dosa gitu. Dan Allah udah nutup lu. Lu gak ngehargai banget sih, Allah Iya. udah nutupin dosa itu, ngapain lu flexing gitu. Iya sih bener ya. Walaupun terkadang juga flexing kan kayak bentuknya tuh pura-pura ngeluh gitu, Bib. Jadi kayak humble brag gitu istilahnya. Iya. Kayak sosok kayak capek banget gue. Kenapa bro? Job nggak bisa habis men. Iya. Kan libur gue, maksud gue Senin TV, Selasa TV, kapan gue istirahatnya bro? Iya, Nah, itu kan iya, sebenarnya kan flexing juga gitu ya. Flexing, cara orang flexing tuh. Iya, Malah itu iya, kayaknya dosanya double. Dosanya double. Iya ya. kan? Karena dosa flexing dan dosa karena gak jujur dia. Iya kan? Bener, Karena bener, berbohong gitu. Iya, kan. dia pura-pura- Kayak, pura-pura "Men, capek gitu ya." Apa main ke gubuk gua dong. Padahal rumahnya keren. Iya. Atau kita datang ke rumah orang kayak, maaf nih ya seadanya rumah gue, padahal udah berapa tingkat. Betul. gitu-gitu Makanya ya. flexing itu ya pada akhirnya soal hati sih. Soal hati, soal niatnya hati. ya. Ria itu soal hati. Iya sih. Niatnya lo kemana gitu. Lo gak bisa hukumi. Justru lo jangan pernah menghukumi karena itu jebakan buat diri lo gitu. Tunggu ini. Ya sorry ya bentar ya. Gue mau booking tiket sama
hotel. Loh. Ini sekarang kan udah bisa ke mana? Keluar kota nih. Iya. Mau Gak kemana usah Bib? inilah. Gue mau ke Bali. Traveling ya? Iya, gue mau traveling sama bini gue. Iya. Soalnya kan sekarang juga teman-teman gue tuh banyak Bib yang mereka tuh part-time traveler bionya memang kan. Part-time traveler. Nah. Jadi apa tuh? Jadi mereka memang seneng traveling buat ntar di posting-posting, tapi kayak ada temen gue katanya, jadi dia nih lawan jenis Bib ya kan. Iya. Dia traveling bareng waktu itu ke kawasan temen gue ke 3 negara, kawasan Thailand kemana-kemana, terus tapi dia bilang sama gue kayak, sumpah Za, gue nggak ngapa-ngapain. Gue emang cuma liburan bareng, terus gue bilang, lu tidur sekamar kan? Iya. Tapi gak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain dia bilang, dia ya benar juga sih, dia bilang kayak, ya ngapain gue bohong sama lu gitu kan. Toh juga biasanya kita cerita gini-gini santai gitu kan. Pokoknya dia benar-benar ngeyakinin gue katanya, ya dia cuma traveling sama cewek ini. Kata dia buat kayak ya mengirit biaya dan ada temen aja. Nah iya, gue baru mau bilang gitu. Mungkin aja sih, karena niatnya kan buat ngirit biaya. Kemudian buat ada teman gitu, atau ada orang yang ngelindungi dia kalau dia cewek kan, atau ada orang yang jadi ngurusin hal-hal yang memang lebih pas diurusin sama cowok, misalnya ngangkat koper dan lain sebagainya kan, bisa jadi begitu. Cuma tetap aja sih itu masuknya ikhtilat. Ikhtilat itu artinya lo berduaan yang bukan muhrim, itu pasti yang ketiganya setan kata Nabi. Pasti yang ketiganya setan. Karena itu dilarang, berdosa. Dan saking nggak pilih kasihnya Allah dalam urusan menghukumi orang ikhtilat ini, kata Allah, bukan karena berduaannya lu dalam urusan duniawi, bahkan dalam urusan ukhrawi pun nggak boleh gitu. Misalnya lu sholat berjamaah berdua di kosan teman, atau berdua di rumah ibadah, di musola, di masjid, tapi hanya berduaan, itu nggak boleh. Itu nggak boleh? Itu nggak boleh. Kecuali di tempat umum yang memang banyak orang, dilihat banyak orang, itu nggak apa-apa. Tapi kalau berduaan, karena yang ketiga itu pasti setan. Artinya setan pasti akan ngarahin kita kepada hal-hal yang negatif. Karena dalam Al-Quran itu, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Bukan hanya zinanya yang dekati boleh. Aja udah jangan gitu ya. Dekati itu udah jangan gitu. Nah itu kan bisa on the way zina tuh. Hal-hal seperti itu. Karena itu kemudian dilarang gitu. Nah, tapi part-time traveling. Part-time traveler. Part-time traveler itu sendiri menurut gue bagus. Padahal. Artinya kan traveling itu sesuatu yang kalau lu hayati dengan baik, dia tadabbur alam. Artinya lu melihat keindahan alam dan dengan gitu pertama itu jadi healing. Betul. Yang bersifat syar'i. Karena kata Nabi, healing itu untuk menenangkan diri lo adalah dengan melihat yang hijau-hijau dan air mengalir. Dan traveling kan biasanya tentang itu. Yang hijau-hijau dan air mengalir, itulah healing yang sebenarnya ya. Yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, kata Allah dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq. Di antara tanda-tanda agar lo makin yakin sama gua gitu, kata Allah, ya lo traveling. Lihatlah keindahan dan keteraturan alam. Apa nih nggak ada yang ngatur gitu. Sih. Tapi jangan lupa traveling ke dalam diri lu sih. Traveling ke dalam diri sendiri dulu. Iya, banyak orang kan, gue sumpek nih, gue traveling keluar kota, tapi dia lupa traveling ke dalam diri dia. Apa yang bikin sumpek? Kenapa lu sumpek? Dan kemudian selesaiin masalah itu. Kalau ini nggak pernah diselesain, lu nggak pernah traveling ke dalam diri lu, maka walaupun lu traveling ke luar negeri, luar kota ribuan kali, nggak akan pernah menyelesaikan sumpek lu sih. Sekarang tuh kayaknya mereka lebih gampang untuk traveling gitu Bebe. Kayak misalkan stres kerjaan dikit kayak lembur mulu gue sama nih Bali besok. Kayaknya langsung segampang itu gitu. Dan menurut gue gini sih, kalau bisa sih destinasinya harus ada yang bersifat syar'i gitu. Jangan sampai Nabi Muhammad tersinggung, lu udah pergi ke Swiss, lu udah pergi ke Norwegia, bahkan lu udah pergi ke kota paling ujung sebelum kutub utara, tapi lu gak pernah ke Madinah untuk ziarah Nabi Muhammad, tidak pernah ke Mekah untuk umroh atau haji. Udah pasti. Karena itu menurut gue sih lu boleh part-time traveler asalkan lu udah punya tabungan untuk haji. Sebagai wujud komitmen lu bahwa lu tidak menomorduakan urusan Tuhan gitu. Misalkan healingnya itu untuk nonton hal-hal di website ilegal gitu. Itu kayak maksudnya salah mereka nggak sih, kayak
aduh ini healing gue men, maksudnya gue kalau nggak kayak gini gue nggak sembuh gitu mental health gue gitu. Kan ada kan yang kayak gitu-gitu kan kayak ya sorry gue bukan zina mata Zaya, tapi memang ya ini buat gue tuh tenang kalau nonton ginian gitu ya kan. Menurut gue itu mah kayaknya modus aja deh. Itu kayak denial aja ya. Kayaknya denial Pembelaan aja. Karena ya. gini, menurut gue kalau lo memang beneran punya masalah, lo nggak boleh mendiagnosis diri lo sendiri. Nah itu sih, Bib. Itu dia. Apalagi mencari obat dari diri sendiri. Lo menentukan obatnya sendiri, karena itu di luar kapasitas lo. Itu harus seorang psikolog atau psikiater yang menentukan. Benar. Apa masalah pada diri lo dan apa obatnya. Iya. Karena sekarang mental health itu kan lebih sebagai sesuatu yang tren aja kan. Sehingga orang ngaku, gue punya masalah mental ini nih, gue punya masalah mental itu. Padahal dia nggak pernah ke dokter, ke psikolog atau psikiater. Gitu. Apalagi dia meramu obatnya sendiri. Obatnya itu pakai begini dan begitu, hal-hal yang maksiat gitu. Hal-hal yang negatif gitu ya. Hal-hal yang negatif. Itu menurut gue udah pasti masalah sih. Iya, self diagnose tuh berarti nggak boleh juga PP bahkan dalam agama sekalipun. Dalam agama, karena dalam agama fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau lu gak ngerti tentang sesuatu, lu harus tanya ke orang yang ngerti. Yang punya kompetensi gitu. Iya benar sih. Mau tentang apapun sih. Bahkan sekarang kan orang medsos itu bener-bener toksik karena semua orang ahli di semua bidang yang sedang viral. Padahal ya setiap orang itu harus berbicara sesuai kompetensinya atau diem aja kata Nabi. Bener, kalau misalkan gak punya poin yang jelas, mending diem aja ya. Iya, ketika lu gak punya poin, ya udah diem aja. Iya. Karena gitu. kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya orang adalah orang yang berbicara tentang sesuatu yang dia tahu, yang benar, yang baik, atau ya udah gak usah bicara, gak usah ngomong, diem. Itu yang kemudian disebut dengan diam itu emas. Bener. Ya, gue ternyata M-banking gue gak bisa. Oke. Jadi gue harus KTM bentar ya. Ntar gue balik deh. Kita lanjut ngobrol-ngobrol. Oke, Bib. Ini juga belum habis punya gue. Aman, Bib.